Haleluya. Kita bersyukur kepada Tuhan sebab hanya oleh cinta dan kemurahan-Nya kita ada sampai dengan saat ini sebagaimana kita ada. Puji Tuhan, oleh sebab itu mari kita mau siapkan kehidupan kita. Kita masuk di dalam hadirat-Nya, kita menyembah Dia. Kita memberikan korban ucapan syukur kita yang terbaik bagi Dia. Haleluya, mari kita mau nyanyikan pujian ini, kita mau menyembah Dia. Raja di atas segala raja.
kepadamu Tuhan. Seperti pujian kami, seumur hidup kami mau menyembah Engkau. Sebab Engkau Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kami percaya Engkau bertata di atas setiap pujian kami. Oleh sebab itu kami mau bebaskan tubuh jiwa roh kami. Kami mau sambut Raja di atas segala raja. Kami mau berikan korban pujian syukur yang terbaik bagimu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita mau bersyukur bagi Tuhan bahwasanya kasih setianya untuk selama-lamanya. Mari kita mau bersorak bagi Dia dan nyanyikan pujian ini. Kita mau datang ke bait-Nya dengan hati penuh ucapan syukur. Ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorak, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah. Karena Dia gunung batu tempat kita berlindung, oleh sebab itu kita tidak perlu takut, kita tidak perlu ragu, sebab Dia Allah beserta dengan kita. Mari kita nyanyikan pujian ini dengan penuh sorak-sorak kemenangan. Batuku dan Kau, kota bentengku, tak akan ku ragu. Menghadapi hidup
tinggi, Tuhan yang benar tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Amin. Engkau gunung batu kami Tuhan. Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku. Kau keselamatanku dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Tuhan yang benar tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kau Tuhan yang benar tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Berikan suara-suara kemenangan bagi Raja kita. Mari kita mau siapkan kehidupan kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Apapun keadaan yang sedang kita alami, apapun persoalan yang sedang kita hadapi, percayalah ada Tuhan yang senantiasa menjaga hidup kita. Dialah sumber sukacita, sumber kedamaian di dalam hidup kita. Mari kita mau buka hati untuk Dia bertata di atas setiap pribadi lepas pribadi kita saat ini. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kau Allah yang setia. Terima kasih Tuhan. Kaulah Allahku, penolong dalam kesesakan jiwaku. Kau berikan ku damai dan sejahtera yang ku rindukan di dalam dunia. Kau Allah yang setia, menjaga jiwa yang ada senantiasa. Penuntun hidupku, pelita jalanku, kini ku hidup bagi-Mu, selalu menyembah-Mu. Jadikan diri-Mu tempat pertamaku, biarpun gelombang datang dalam hidupku. Ku tahu Engkau selalu besertaku, sampai selama-lamanya.
Kau berikan ku damai dan sejahtera yang ku rindukan di dalam dunia. Kau Allah yang setia, menjaga jiwa yang ada senantiasa, penuntun hidupku, pelita jalanku. Kini ku hidup bagimu, selalu menyembahmu. Jadikan dirimu tempat pertamaku, biar pengalaman datang dalam hidupku. Tahu Engkau selalu besertaku sampai selama-lamanya. Menyenangkanmu, itulah rinduku. Jadikanku penyembahmu yang taat kepadamu. Jadikanku penyembahmu yang taat kepadamu. Sekali lagi katakan, jadikanku penyembahmu yang taat kepadamu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau selalu ada di dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, ajarkan kami untuk terus memandang Engkau Tuhan. Ajar kami untuk terus berharap kepadamu Tuhan. Jadikan kami penyembah-penyembah yang benar di hadapan-Mu Tuhan. Saat kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan, kiranya Roh Kudus bekerja di dalam setiap pribadi lepas pribadi kami Tuhan. Firman-Mu yang memampukan kami, Firman-Mu yang menegur kami, Firman-Mu yang mengingatkan dan mendewasakan kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Selamat bertemu di dalam kasih dari Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita bersama-sama pagi hari ini akan menerima firman Tuhan. Biarlah saudara-saudara yang hadir pada pagi hari ini di rumah-rumah saudara sudah menyiapkan diri, bahkan saudara sudah mungkin sejak malam saudara sudah mulai berpikir besok pagi adalah hari Sabat, hari di mana kita akan bersama-sama beribadah. Oleh karena itu, mari saudara kita siapkan dan mari kita akan bersama-sama melihat di dalam firman Tuhan. Judul dari firman Tuhan pada pagi hari ini ialah kedewasaan penuh. Kita akan melihat saudara lebih dahulu di dalam Filipi pasal 4 ayat 13. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Kata sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman, kita harus ke situ memang. Ya.
Kata ini saudara, memang sampai kepada kepenuhan Kristus itu kita harus sampai ke situ. Tetapi saudara-saudara, kita harus lebih dahulu mencapai kedewasaan iman. Dalam Wahyu pasal dalam ayat 11 di Filipi pasal 4 ini dituliskan, Tuhan itu memberi kepada kita semua, anak-anak Tuhan, seluruh jemaat yang ada di dunia ini yang percaya kepada Yesus. Tuhan memberi kepada kita rasul-rasul, nabi-nabi, dan pemberita-pemberita Injil, gembala-gembala, bahkan pengajar-pengajar. Saudara, ini Tuhan sudah sediakan untuk apa? Yaitu supaya kita bisa mencapai kesatuan iman dan pengetahuan tentang anak Allah. Lebih daripada itu, penekanan pada firman Tuhan pada sore ini, pada pagi ini, yaitu kedewasaan penuh. Saudara yang kekasih, kalau kita membaca di dalam Wahyu pasal 12, di situ dikatakan bahwa Rasul Yohanes itu melihat suatu tanda besar di langit. Seorang perempuan berselubung matahari dan bulan di bawah kakinya, dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Kalau boleh saya katakan ini saudara, ini adalah gereja sempurna. Gereja sempurna ini sudah melewati kedewasaan penuh. Kita pada pagi hari ini akan melihat contoh saudara, yaitu tentang bagaimana Tuhan membawa umatnya menjadi dewasa. Dalam kitab Ulangan pasal yang ke-32 ayat yang ke-10, di sana dikatakan didapatinya suatu negeri di padang gurun. Jadi Tuhan mendapati suatu negeri di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara. Dikelilinginya dia dan diawasinya dia, dijaganya sebagai biji mata Tuhan atau sebagai biji matanya. Ayat 11 dikatakan, laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya dan menampung seekor dan mendukungnya di atas kepaknya. Ayat 12 dikatakan, demikianlah Tuhan sendiri yang menuntun dia dan tidak ada Allah asing yang menyertai dia. Kitab Ulangan ini mengatakan saudara bahwa Tuhan mendapatkan kita. Karena di situ ditulis dalam ayat yang ke-10, didapatinya. Jadi Tuhan mendapatkan. Tuhan mendapatkan mendapatkan saudara dan saya. Mendapatkan dalam ayat 9, Yakub ialah milik yang ditetapkan baginya. Jadi saudara tahu bahwa Yakub itu mempunyai 12
anak, dan itu yang disebut Israel. Dia mempunyai begitu banyak keturunan, dan Yakub inilah menjadi milik yang ditetapkan oleh Tuhan. Didapatkan di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara. Saudara, tidak lain dan tidak bukan, mereka itu adalah bangsa Israel. Bangsa Israel yang dijajah di negeri Mesir ratusan tahun, saudara. Akhirnya Tuhan memakai Musa untuk membawa bangsa ini keluar dari negeri Mesir. Inilah tandanya bahwa bangsa Israel itu mendapat pembebasan. Saudara-saudara, sebenarnya ini adalah gambaran saudara dan saya. Saudara dan saya ini adalah orang-orang yang sudah dibebaskan. Beberapa waktu yang lalu kita mengingat bahwa kita sudah dimerdekakan. Dan akhirnya saudara, ketika mereka sudah dibebaskan dari jajahan Mesir, mereka dibawa ke padang gurun. Dibawa ke padang yang tandus dan penuh dengan kegersangan. Di sana tidak ada air. Saudara, dalam kitab Ulangan 8 ayat 15 dikatakan banyak sekali binatang-binatang buas, ular dan kalajengking, auman, binatang-binatang buas dan lain sebagainya. Bisa membuat tersesat jalan dan mereka harus mencari jalan yang sukar. Dalam Filipi 4 ayat 13 yang kita baca tadi, saudara, dikatakan sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh. Nah, inilah saudara yang harus kita capai. Bagaimana supaya kita bisa mencapai kedewasaan penuh? Saudara, kedewasaan itu tidak diukur dari lamanya kita mengikut Tuhan. Ayo sekarang saya tanya kepada saudara yang sedang duduk. Berapa lama saudara mengikut Tuhan? Apakah saudara sudah mengikut Tuhan 10 tahun? 5 tahun? 6 tahun? Saya tidak tahu. Tapi saya bisa katakan saudara. Dan ada pula yang mengikut Tuhan dari sekolah minggu. Dari sejak lahir diserahkan oleh orang tua, dibawa ke gereja, didoakan oleh kita. Saudara, mengikut Tuhan begitu lama, sekarang sudah beranak pinak. Saudara-saudara, kedewasaan penuh itu tidak diukur dari berapa lama seorang mengikut Tuhan. Tapi bagaimana seseorang menjalani firman Tuhan dengan sungguh-sungguh dan menghidupi firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mengikuti apa yang Tuhan katakan. Saudara-saudara, dewasa ini kita banyak sekali mendengar atau melihat dalam pergaulan, dalam bergereja, dalam menjadi seorang anak Tuhan.
Saudara, sering sekali saya dengar seperti ini. Saya sungkan, nanti apa sih kata orang? Ya. Kalau saya begini-begini nanti orang akan mengatakan apa? Saya nggak mau. Ya, saudara dikelilingi dengan apa yang dikatakan orang. Padahal dalam 1 Korintus pasal 4 ayat 1 sampai 4, saudara kita berkata demikian. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercaya. Bagiku sedikit sekali artinya, entahkah aku dihakimi oleh kamu atau oleh semua pengadilan manusia. Malahan diriku sendiri pun tidak kuhakimi. Saudara, dalam ayat yang keempat bagian akhir dikatakan, itulah aku dibenarkan Dia yang menghakimi aku, ialah Tuhan. Saudara yang kekasih, firman Tuhan mengatakan pada pagi hari ini, seperti yang saya katakan tadi, seringkali kita menjadi tidak bisa maju. Kita seringkali berkata, saya tidak mau, nanti orang bilang apa, saya masih muda, nanti atau saya sekarang tidak mau lagi WL karena saya sudah usia, atau macam-macam. Mungkin saudara, apa yang dikatakan orang itu yang membuat kita tidak mau atau tidak bisa lepas untuk menjadi masuk ke dalam kedewasaan penuh. Padahal saudara, seringkali saudara merasa dihakimi. Seringkali kita diri kita pun menghakimi perasaan yang dirasakan kita sampai kita tidak mau melakukan apa yang dikatakan Tuhan sebagai orang-orang atau hamba-hamba Kristus yang dipercaya. Saudara, marilah kita perhatikan untuk mencapai kedewasaan penuh ini. Kita harus bisa mengatasi hal-hal yang seperti ini. Nah, sekarang saya akan mengambil contoh bagaimana pengalaman orang yang ada yang untuk mencapai kedewasaan ini. Saudara, saya ambil contoh tentang Tuhan Yesus di padang belantara. Sedang apakah dia? Dia sedang berpuasa, saudara. Dia berpuasa di padang gurun. Saudara-saudara, 40 hari, 40 malam, akhirnya dia menjadi lapar. Lalu datanglah si pencoba, ayat 3, dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ini ujian atau cobaan yang pertama di padang belantara. Saudara, yang kedua, kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bumbung bait Allah. Lalu ia berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menantang engkau di atas tangannya
supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia saja engkau berbakti. Saudara, 3 ujian ini kita membaca di dalam Injil Matius. Untuk pendewasaan ini, saudara, kita melihat bahwa haruslah kita melewati 3 ujian ini. Ini adalah ujian yang didapati di padang belantara. Kita sudah membaca, saudara, waktu bangsa Israel keluar dari negeri Mesir. Mereka melewati padang gurun. Mereka juga ada di tengah ketandusan, kegersangan. Tidak ada air. Di dalam Ulangan dikatakan banyak sekali binatang buas, ular, kalajengking, auman dari binatang buas. Bahkan mereka bisa tersesat dan tidak ada jalan. Saudara yang kekasih, kalau kita melihat ini, saudara, demikianlah kondisi kehidupan dari anak-anak Tuhan. Mari kita mau siapkan bahwa dunia ini bukan tempat yang menjanjikan. Banyak sekali, saudara, yang akan menggoda, mengganggu. Saudara, kita bisa tersesat, kita bisa ada di tempat-tempat yang menakutkan. Kelihatannya, saudara, aman-aman, atau memang di tengah-tengah perjalanan hidup ini kita dapati ujian-ujian ini, terutama yaitu tentang harta. Saudara, ini adalah apa yang kita miliki semua. Saudara, apa yang kita punyai, harta ini. Tuhan Yesus disuruh mengubah batu menjadi roti. Saudara, ini adalah yang berbicara tentang sandang, pangan, papan. Itu biasanya diajarkan di PKK. Masalah ini bisa menjadi keributan. Masalah makanan, masalah papan atau rumah. Ya saudara, masalah apa yang kita makan. Seperti Tuhan Yesus tidak boleh menjadi lapar. Kata setan, ubah saja batu itu menjadi roti. Saudara, semua ini bisa mendatangkan keributan, menurunkan stamina kerohanian kita, tidak membawa kita kepada kedewasaan rohani. Bisa terjadi permusuhan, pembunuhan, bisa sampai meninggalkan Tuhan karena harta, karena apa yang kita punya itu, saudara. Oleh karena itu, saudara, ini sebenarnya sudah lama kita dengar tentang jadikan batu itu menjadi roti yang dimakan, yang kita punya harta. Wih, saudara-saudara, baca saja di koran, ya, saudara, pembunuhan, perceraian hanya karena harta ini. Ya, saudara, berikutnya tentang tahta. Tahta ini adalah yang membawa manusia menjadi sombong.
bisa terjadi, saudara-saudara, banyak yang mencari popularitas. Orang-orang yang mencari popularitas dan berusaha untuk menduduki posisi supaya saudara cukup dikenal. Ini adalah ambisi yang kadang-kadang melewati kejahatan, korupsi dan lain sebagainya. Saudara, lihatlah di sekeliling kita di dunia luar. Lihatlah kondisi sekarang ini. Ya, saudara, kebencian yang terjadi di sana sini, perbuatan-perbuatan untuk mencapai kedudukan. Dan yang ketiga, tentang wanita. Mengapa ini menjadi, saudara, patokan? Karena ini sangat rawan dalam dunia pernikahan, dalam dunia pasangan hidup, keluarga. Saudara-saudara, banyak sekali contoh di Alkitab. Karena wanita, saudara, raja bisa, saudara-saudara, jatuh. Segala rahasia-rahasia yang seharusnya ditutup bisa terbuka karena wanita dan lain sebagainya. Oleh karena itu, saudara-saudara, mari kita berhati-hati. Semua saja yang hadir pada pagi hari ini. Dan saudara, ini adalah yang namanya ujian-ujian di padang belantara. Yang tandus, gersang, dan saudara-saudara, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dia bisa mengalahkan semua. Dia tidak mau menurut apa yang dikatakan oleh iblis. Bahkan kata-kata yang terakhir dia katakan, enyahlah iblis daripadaku. Atas semua itu, saudara-saudara, mari kita bersama-sama harus bisa menjadi dewasa di dalam Tuhan. Dan ada satu yang saya ingin beritahu kepada saudara. Jangan kita mengandalkan manusia. Dalam Yeremia pasal yang ke-17, saudara. Yeremia pasal yang ke-17 saya ingin membacanya. Saudara, bagaimana ditulis dalam Yeremia pasal 17. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Salah satunya, saudara, gangguan yang akan datang kepada saudara dan saya itu seringkali kita menggantungkan diri kita kepada manusia. Tuhan katakan, terkutuklah, saudara-saudara, terkutuklah mereka yang mengandalkan manusia. Dia seperti orang yang ada di padang asin, padang gurun, padang belantara yang tidak ada penduduknya. Bagaimana kita bisa menjadi dewasa? Saudara, lihat bagaimana Tuhan mendewasakan kita. Dalam Ulangan pasal 32 ayat 11. Dikatakan laksana Raja Wali. Ia menggoncang bangkitkan isi sarangnya. Dan melayang-melayang di atas anaknya. Mengembangkan sayapnya. Menampung seekor dan mendukung di atas sayapnya. Saudara, disambung dengan kata-kata ini, saudara, bahwa Tuhan tidak membiarkan kita di padang belantara, tetapi untuk menjadi dewasa dibuat
dibuatnya seperti, saudara-saudara, kita harus dilepas seperti seekor anak raja wali. Lalu saudara, sarangnya itu dibongkar dan anaknya itu bisa berjatuhan. Saudara, apakah ibunya meninggalkan dia? Saudara-saudara, satu-satu dia angkat. Satu-satu dia angkat, saudara. Dia tidak melepaskan anaknya. Ini yang disebut apa, saudara? Pendewasaan penuh. Jadi, saudara, semua yang kita lewati, saudara, itu membawa kita supaya kita menjadi dewasa. Tidak menjadi anak-anak raja wali, tetapi raja wali yang menjadi dewasa, yang bisa terbang seorang diri tanpa bergantung kepada manusia. Karena firman Tuhan berkata, terkutuklah kalau kita menggantungkan, saudara, dengan kekuatan kita, menggantungkan diri kepada orang lain. Saudara, marilah pada pagi hari ini sebagai kata-kata yang terakhir di dalam kitab Ulangan pasal 32 ayat 10b. Perhatikanlah, saudara. Dikelilinginya dia, diawasinya, dijaganya sebagai biji matanya. Haleluya. Tidak perlu takut, saudara, melewati dunia yang penuh dengan fata morgana, ketakutan, gangguan, sakit, penyakit. Macam-macam. Saudara, kita tidak perlu takut. Sebab Tuhan berjanji, kita ini biji mata Tuhan. Saudara, mata kita saja kita sakit sedikit, kita berusaha untuk mencari obat. Dijaganya, katanya, dikelilinginya, diawasinya, dijaganya sebagai biji mata Tuhan. Dan ayat yang terakhir kita baca dalam ayat yang ke-12. Demikianlah Tuhan sendiri menuntun dia, dan tidak ada Allah asing yang menyertai dia. Oh, saudara, Tuhan yang akan menuntun saudara. Tuhan yang akan menjaga saudara. Tuhan yang akan melindungi saudara. Tidak ada Allah asing. Artinya siapapun, saudara, tidak perlu kita mencari pertolongan kepada Allah asing. Apa mungkin, saudara, dukun atau jimat atau siapa itu Allah asing. Tapi kita satu-satunya menggantungkan diri kepada Tuhan. Karena Dia yang akan menuntun saudara. Inilah, saudara, yang dikatakan dalam Filipi pasal 4. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman. Pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Kedewasaan penuh. Jadilah anak-anak Tuhan yang dewasa. Saudara, tidak mudah untuk kita kalah di dalam peperangan, dalam cobaan. Saudara, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Bertumbuh di dalam Tuhan, kita akan mencapai apa yang dikatakan gereja yang menjadi sempurna. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Saudara, mari kita jalan terus hadapi kehidupan ini. Jalani semua, dan kita tahu jalan mana yang harus kita pilih bersama dengan Tuhan. Hari kita akan nyanyikan lagu Janjimu Seperti Fajar Pagi Hari. Kehidupan ini
Ku tahu ku tak sanggup, hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi, menjadiku seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Ketika ku hadapi kehidupan, Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup, hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi, janji-Mu seperti fajar pagi hari haleluya, haleluya. yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Cinta-Mu seperti sungai Seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. dan ku tahu Betapa dalam kasih-Mu. haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, haleluya untuk pagi hari ini. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih. Ku tahu Engkau yang menuntun kami, jalan-jalan kami Tuhan. Betapa dalamnya kasih-Mu, betapa dalamnya kasih-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bapa, pagi hari ini kami mengucap syukur kepadamu, karena Engkaulah andalan dalam hidup kami. Sering kami tidak tahu jalan mana yang kami harus pilih, karena begitu luasnya padang belantara dunia ini yang membawa kami sering tersesat dan tiada jalan. Tapi kami mengucap syukur Tuhan, bahwa Engkau mengawasi kami, Engkau menjagai kami,
Bahkan Engkau mau menuntun kami Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Kami tidak perlu khawatir untuk apa yang ada di depan kami. Bersama dengan Engkau kami akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Masuk kepada kedewasaan penuh. Tuhan, Engkau dengar apa yang menjadi doa kami pada pagi hari ini. Lihatlah anak-anak-Mu Tuhan. Mereka ada di dalam pemeliharaan Engkau. Kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mohon semua ini. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah minggu pada saat pagi hari ini. Mari kita berdiri bersama-sama dan kita bersyukur kepada Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Glory haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Terpujilah Engkau Tuhan. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan memberkati dan mendengar doaku. Mari kita menengadahkan tangan kita dan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di desa. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah kesehatanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk rumahmu dan pada waktu keluar rumahmu. Berkat dari Allah Bapa, kasih sayang Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus yang memberi damai sejahtera, nasihat rohani, karunia Ilahi, mujizat surgawi terlimpahkan atas kita sampai Tuhan Yesus datang kembali. Bapa, terima